Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Perjalanan luar angkasa sampai saat ini masih terus dikembangkan oleh umat manusia. Karena memang pencarian-pencarian kehidupan atau kehidupan ekstraterestrial yang ada di luar bumi terus digaungkan hingga saat ini. Maka secara tidak langsung permukaan bumi atau atmosfer bumi dalam hal ini mengalami kerusakan-kerusakan yang cukup signifikan. Karena memang akibat perbuatan-perbuatan manusia tentunya bisa mencemari dan merusak atmosfer yang ada di bumi. Lantas timbul pertanyaan seperti ini. Banyak sekali objek-objek luar angkasa yang berjatuhan atau berangkat dari bumi. Katakanlah peluncuran satelit, kemudian peluncuran roket, atau mungkin ada atmosfer-atmosfer yang bolong yang dihinggapi oleh benda-benda langit seperti komet yang jatuh ke bumi. Pertanyaannya adalah, apakah atmosfer bisa bolong ketika ada pesawat luar angkasa melintasi atmosfer? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Jangan skip dulu videonya, kita belajar bersama dan putar dulu intronya. Ya, apakah atmosfer bumi bisa bolong? Karena belakangan ini banyak sekali objek-objek luar angkasa yang diluncurkan dari planet bumi kita ini, termasuk peluncuran satelit, kemudian peluncuran roket, peluncuran pesawat ulang-alik dan seterusnya. Beda lagi halnya dengan beberapa benda luar angkasa atau objek luar angkasa yang jatuh ke planet bumi seperti komet, asteroid ataupun benda-benda dari luar angkasa lainnya. Tentunya ini menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah atmosfer bumi bisa bolong ataukah ada hal lain yang bisa membuat atmosfer bumi itu menjadi berlubang, katakanlah seperti lubang yang ada di permukaan-permukaan yang seperti kita ketahui selama ini. Untuk menjawab hal ini, saya klarifikasi dulu bahwa penjelasan ini berlaku hanya bagi pegiat yang mempercayai bahwa bumi itu bulat. Jadi untuk sahabat-sahabat sekalian yang mempercayai bahwa bumi itu datar atau penganut flat earth, maka penjelasan ini menjadi tidak berlaku. Jadi penjelasan ini hanya untuk bagi kaum-kaum yang mempercayai bahwa bumi itu bulat, bukan bumi itu datar. Nah, jadi mohon maaf kepada saudara-saudaraku yang peminat atau pegiat flat earth atau yang mempercayai flat earth ya. Ini penjelasan yang berhubungan dengan bumi itu bulat, karena memang penjelasan ini akan rasional apabila saudara-saudara yang menyaksikan video ini percaya bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Oke, mari kita sedikit menganalisis tentang pertanyaan yang sudah saya ucapkan di beberapa tayangan awal-awal tadi di video saya ini pada episode kali ini. Apakah atmosfer bumi itu bisa bolong? Karena memang menurut logika manusia, atmosfer itu kan sekarang ini bolong ya, karena memang banyak sekali penyebabnya, seperti ada pencemaran global, pemanasan global, kemudian udara-udara yang dihasilkan dari pabrik-pabrik, limbah-limbah, dan terus berterbangan hingga luar angkasa, ataupun ledakan-ledakan nuklir yang terjadi akibat peperangan-peperangan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang serakah. Nah, apakah bisa membuat lapisan bumi itu bolong atau atmosfer bumi itu bolong? Karena memang secara logika banyak sekali pesawat-pesawat luar angkasa yang melewati hilir mudik masuk ke bumi, keluar bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Apakah bisa membuat bolong? Tentunya untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita bahas tentang apa yang dimaksud dengan lapisan bumi. Lapisan bumi itu terdiri dari beberapa lapisan. Ya, ada atmosfer, ada stratosfer, ada ionosfer, dan seterusnya. Hingga yang paling atas adalah eksosfer. Jadi eksosfer itu adalah lapisan bumi paling terakhir yang memisahkan antara planet bumi dan luar angkasa. Dalam hal ini gravitasi bumi sudah tidak berlaku lagi ketika sudah di luar atau di atas eksosfer itu sendiri. Sedangkan lapisan-lapisan bumi yang kita ketahui bahwasanya yang membuat bumi ini stabil adalah lapisan yang terdiri dari atmosfer ataupun
lapisan yang disebut dengan atmosfer bumi. Lantas apakah bisa bolong ketika ada pesawat ulang-alik atau ada pengujian objek luar angkasa yang akan dikirimkan dari bumi ke luar angkasa? Nah, untuk memahami hal ini, tentunya persepsi kita jangan disamakan bahwa lapisan bumi itu seolah seperti kue lapis. Tidak begitu. Memang pada dasarnya lapisan bumi itu terdiri dari beberapa lapisan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ada ionosfer, ada eksosfer, ada mesosfer. Dan yang paling terakhir, yang paling atas adalah eksosfer. Tetapi untuk menyikapi hal ini, kita tidak boleh mempersepsikan bahwa seolah-olah bumi itu dilapisi seperti kue lapis. Tidak begitu. Kenyataannya lapisan-lapisan seperti itu pada hakikatnya tidak bisa kita ketahui mana yang ionosfer, mana yang stratosfer, mana yang atmosfer, dan mana yang eksosfer. Itu semua hanyalah kesepakatan para ilmuwan untuk mempermudah hitung-hitungan dan untuk mempermudah penelitian mereka tentang luar angkasa. Mengapa bisa begitu? Karena memang sejatinya perbatasan-perbatasan lapisan bumi itu tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Artinya, kembali lagi kepada persoalannya adalah lapisan-lapisan bumi yang semacam itu ternyata adalah istilah-istilah yang digunakan oleh para ilmuwan untuk mempermudah meneliti kondisi bumi dan untuk mempermudah hitung-hitungan dalam merumuskan atau menjelaskan tentang permukaan bumi itu sendiri. Jadi bukan seperti kue lapis. Sama halnya ketika kita membahas apakah garis ekuator bumi itu kelihatan? Tentu tidak, karena memang tidak ada yang namanya garis ekuator. Tetapi garis ekuator itu menjadi ada karena garis ekuator itu akan menjadi acuan para ilmuwan untuk mengukur dan untuk meneliti tentang permukaan bumi dan seisinya. Sehingga ada istilah garis ekuator. Sama halnya dengan begini lagi logikanya. Seperti Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan itu terbagi menjadi 3 negara. Tentunya yang pertama adalah negara Indonesia, Brunei Darussalam, dan juga Malaysia. Jadi satu pulau itu 3 negara. Apakah secara kasat mata kemudian kita melihat dari luar angkasa, apakah ada batasan yang bisa dilihat dengan kasat mata antara 3 negara itu, yaitu antara Indonesia, Brunei, dan juga Malaysia? Tentunya tidak. Perbatasan-perbatasan itu hanya dibuat melalui kesepakatan-kesepakatan antar negara untuk menentukan wilayah teritorial yang ada di wilayah mereka masing-masing. Begitu juga dengan lapisan-lapisan bumi seperti mesosfer, ionosfer, stratosfer, atmosfer, dan seterusnya termasuk eksosfer sebenarnya tidak seperti kue lapis. Artinya lapisan-lapisan bumi yang ada itu hanya sebutan ataupun istilah yang digunakan para ilmuwan. Jadi intinya mau berapa kali pun pesawat ulang-alik pergi menuju ke luar bumi, kemudian masuk lagi ke bumi, tidak akan mengubah struktur, tidak akan bisa mengubah struktur yang ada di atmosfer dan lapisan-lapisan bumi yang seterusnya itu. Artinya tidak akan pernah bisa melubangi. Kenapa? Karena faktor utamanya adalah gravitasi bumi. Jadi walaupun sepersekian atom ikut udara ketika ada pesawat ulang-alik melintas ke bumi, sepersekian atom ikut udaranya ataupun atmosfernya ikut, secara tidak langsung juga dalam waktu bersamaan, maka gravitasi bumi akan mengikat udara-udara tersebut sehingga tidak bertebaran dan keluar bumi ataupun keluar angkasa. Sehingga menjadi tidak masuk akal apalagi ketika ada yang mengatakan bahwa ternyata bumi itu bolong. Kenapa kok bolong? Karena memang bumi itu dari dulu sudah dijelajahi oleh umat manusia. Ada pengiriman pesawat luar angkasa, pesawat ulang-alik, dan seterusnya. Tidak. Walaupun beberapa kali pun bumi tidak akan pernah bolong. Karena memang permukaannya itu sebenarnya adalah mengikat. Dan lapisan-lapisan bumi yang sudah disebutkan tadi hanyalah sebuah istilah yang digunakan oleh para ilmuwan untuk mempermudah dan untuk memperjelas penelitian tentang struktur planet bumi kita ini. Maka sejatinya walaupun berapa kali pun kita pergi ke luar angkasa,
ataupun yang sudah pergi ke luar angkasa, kalau Mimin pribadi belum pergi ke luar angkasa tapi hanya dalam film. Ketika kita pergi ke luar angkasa, sebetulnya kita tidak membolongi bumi, tetapi karena memang lapisan-lapisan bumi itu berbentuk udara, jadi tidak berbentuk seperti kubah yang selama ini kita anggap seperti itu. Jadi inti dari episode kali ini adalah bahwa kita pergi ke luar angkasa tidak akan melubangi bumi. Kembali lagi, istilah-istilah tadi hanya digunakan oleh para ilmuwan untuk mempermudah dan untuk menyepakati istilah-istilah untuk penelitian yang ada di planet bumi dan sekitarnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa kalau ada komentar yang bisa membangun channel ini, jangan lupa tulis di kolom komentar agar kita semakin tahu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.